Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi, classmate. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Baik, perkenalkan saya Habib Prastio yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan sampai pukul 9.30 ya. Jadi 1,5 jam kita akan ngobrol-ngobrol asik di rumah. Oke, sebelum kita mulai, aku mau jelasin tentang kelas bersama. Apa itu kelas bersama? Kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu. Tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, namun juga dengan memberikan ruang untuk belajar bersama. Selain itu, kelas bersama teman-teman selain mendapatkan ilmu dan teman-teman yang bisa bersedekah ilmu di sini kita juga bisa memberikan ruang buat classmate yang ingin berdonasi ya, buat sahabat-sahabat classmate yang di luar sana terdampak COVID. Teman-teman bisa donasi melalui kitabisa.com. Nah, di situ ya, kelas kitabisa.com/kelas bersama bisa. Jadi teman-teman selain dapat ilmu juga bisa menambah pahala. Oke. Baik, kita langsung ke acara hari ini. Penjelasannya di episode 21 kelas bersama for teacher, Sabtu 11 Juli 2020, ngobrol asik di rumah aja. Kali ini kita mau bahas tentang tips dan trik menjadi guru yang dirindukan peserta didik di masa new normal. Kayak apa ya? Baik, saat ini narasumbernya kita sudah hadir, tapi sebelumnya aku mau bacakan dulu CV beliau ya, classmate ya. Beliau lahir di Bandung 21 Juli 1973, menempuh pendidikan formal di MI dan MTS di Cililin, yaitu MI dan MTS Muslimin Mande Cililin Bandung. Sedangkan di SMA-nya di PGAN Sukamanah Tasikmalaya. S1 dan S2-nya masih di Kota Bandung, yaitu di PGAN Sukamanah ya. Dan IAIN apa nih, SGD Bandung. Kemudian di UIN juga SGD Bandung. Saat ini bekerja dan mengabdi sebagai PNS di Kabupaten Purwakarta dengan menjadi guru pendidikan agama Islam dan BP ya di SMP Negeri 2 Bungursari Kabupaten Purwakarta. Baik, beliau juga semasa kuliah aktif menjadi pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bandung. Saat ini aktif sebagai Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Purwakarta. Dan masih banyak. Jadi kalau kita jelasinnya itu nanti 1,5 jam ya bacanya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan saja Bunda Ihat Solihat MAG. Halo Bunda, apa kabar? Baik Mas Habib, gimana kabarnya? Siap-siap. Sehat-sehat juga Bunda. Ya. Baik, Bunda, Alhamdulillah ya. kita sapa dulu ya teman-teman yang sudah datang nih. Teman-teman yang sudah datang di YouTube. Dari mana aja tuh? Dari dari banyak. Dari Batam sudah ada, dari Tegal. Oke, dari Sibolga. Ini udah jauh-jauh ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Silakan Bunda, mungkin mau menyapa dulu teman-teman yang ada di YouTube-nya dulu. Iya. Langsung aja sambil dimulai ya Mas ya. Oh gitu, oke. Boleh? Baik, Oke. Bunda kalau mau langsung aku kasih kesempatan. Silakan Bunda. Iya, iya. Iya, terima kasih Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puja dan puji bagi Allah Rabbul Izzati yang berkat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali di kelas bersama pada sesi tips dan trik menjadi guru yang dirindukan peserta didik pada masa new normal. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, classmate semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar Anda sekalian, kabar kita semua baik, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, classmates dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa lagi. Kali ini saya akan membawakan tips dan trik menjadi guru yang dirindukan peserta didik pada masa new normal ini. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, classmates yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini berbicara tentang guru, tidak terlepas dari pembicaraan tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai sebuah sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Nah, salah satu komponennya adalah guru. Jadi kalau kita berbicara tentang guru adalah sesuatu hal yang sangat seksi, yang sangat selalu up to date untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan dimanapun, di webinar atau di seminar, itu pembicaraan tentang guru sungguh luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu, ini di slide yang saya tampilkan ini ada tanda hati ya. Ini menandakan bahwa kita sebagai guru inginnya dirindukan, inginnya dicintai oleh peserta didik kita, dan itu ada tips dan triknya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah jauh, ini karena kita sebagai guru harus menampilkan pembelajaran yang oke, yang menyenangkan, ini ada regulasinya. Regulasinya banyak, Bapak dan Ibu, classmate semua. Ini bisa dibaca semuanya, salah satunya mungkin di Standar Nasional Pendidikan, kemudian kualifikasi akademik, kemudian Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang kegiatan sehari-hari di sekolah, kemudian Permendikbud nomor 65 tentang penciptaan sekolah yang bersih. Ini jadi banyak sekali regulasinya yang menuntut, yang mengamanahkan kepada kita selaku guru di sekolah dan dimanapun berada, itu untuk menyajikan pembelajaran yang memang menyenangkan. Yang kalau mungkin bahasa sekarang itu kan ada sekolah ramah anak ya. Jadi sejauh mana sekolah itu bisa membuat anak nyaman, anak comfort di sekolahnya, sehingga di sekolah itu lahirlah anak-anak yang berbudi pekerti luhur, cerdas, kemudian dan yang lainnya bisa dicapai dari bermula dari guru itu. Kemudian Bapak dan Ibu guru, classmates dimanapun Anda berada, berikutnya setelah kita membahas regulasi, ini untuk regulasi Bapak dan Ibu bisa membaca tuntas ya, bisa membaca tuntas dari regulasi-regulasi yang ada, harus seperti apa guru. Kemudian berikutnya saya akan mengupas tentang bagaimana sih guru menurut beberapa tokoh, salah satunya yang saya angkat itu menurut Al-Ghazali. Bapak dan Ibu, Al-Ghazali itu adalah seorang filosof muslim yang luar biasa, kontribusinya terhadap khazanah ilmu pengetahuan di dunia. Beliau juga ini menurunkan konsep-konsep tentang guru salah satunya. Yang pertama Bapak dan Ibu, ini nanti mungkin kita harus berpikir harus apa ya istilahnya, kita sudah memenuhi kriteria itu atau belum gitu. Mudah-mudahan sudah. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, Bapak dan Ibu, guru itu harus beriman dan bertakwa.
Kenapa? Karena memang ilmu itu suci ya Bapak dan Ibu, ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gurunya beriman dan bertakwa, mengajarkan ilmu itu akan lebih nyampe kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak dan Ibu, menurut Al-Ghazali juga guru itu harus cerdas dan sempurna akalnya. Ini guru dituntut seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau mohon maaf kalau gurunya agak punya kekurangan dari segi akalnya, mungkin nanti akan seperti apa di hadapan peserta didik. Jadi menurut Al-Ghazali, cerdas dan sempurna akalnya itu menjadi kriteria berikutnya setelah beriman dan bertakwa. Berikutnya Bapak dan Ibu, guru juga dituntut untuk baik akhlaknya. Sekali lagi karena guru itu mengajarkan ilmu itu berasal dari Allah dan akan sampai dari orang yang suci kepada peserta didik yang suci, berarti guru itu dituntut untuk baik akhlaknya. Mohon maaf, bukan guru namanya kalau misalnya akhlaknya tercela, akhlaknya tidak patut dicontoh oleh peserta didik dan yang lainnya, bukan hanya peserta didik tapi di komunitasnya, di sekolahnya atau dimanapun dia berada. Jadi hendaknya akhlak itu menjadi satu hal yang utama yang harus diperhatikan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, masih menurut Al-Ghazali, ini guru itu harus kuat fisiknya ya. Kuat fisiknya, kalau misalnya dia agak sakit, mungkin kita dianjurkan untuk berikhtiar. Untuk berikhtiar, untuk berobat, sehingga akan fit kembali, sehingga siap untuk mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya. Kemudian, Bapak dan Ibu, berikutnya kata Imam Al-Ghazali, guru itu harus profesional dalam mengajar. Sebetulnya ini pemikiran beliau itu beberapa abad yang lalu ya, tapi masih terus relevan sampai sekarang karena memang sekarang kan dituntut seperti itu. Guru harus profesional, tidak bisa misalnya guru asal-asalan dan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, classmate semua, guru juga ini harus ikhlas karena Allah Bapak dan Ibu. Jadi ikhlas itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pretensi apapun, tanpa apapun gitu. Jadi semata-mata ini kita mengajar itu karena memang Allah menyuruh kita seperti itu, semuanya untuk Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya guru itu sebagai pengarah, guru itu harus bertindak simpati, menjadi teladan, kemudian memahami minat bakat peserta didik, kemudian mengajar sesuai dengan daya tangkap mereka, kemudian mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu menurut Al-Ghazali, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang pendapat guru menurut Ki Hajar Dewantara misalnya, ini flashback dulu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Kita yang seusia saya misalnya, atau seusia Bapak dan Ibu, atau seusia classmate semua, ini sampai kepada titik ini kan kontribusi guru luar biasa. Ini saya akan bercerita sedikit tentang dulu saya punya guru, punya ustadz yang luar biasa, harismatik gitu ya. Harismatik kalau saya ceritakan, kenapa? Karena memang terus terang kalau saya bertemu dengan beliau itu, saya sudah jatuh cinta, bukan berarti jatuh cinta dari seorang laki-laki perempuan dewasa kepada laki-laki dewasa, bukan. Tapi jatuh cinta yang saya harus mengikuti beliau, saya harus mentauladani beliau. Jadi apapun yang beliau katakan, mata pelajaran apapun yang beliau ampu, saya akan mengikutinya dengan luar biasa, karena memang saya sudah jatuh cinta kepada beliau, bukan jatuh cinta dari segi sosoknya saja, tapi semuanya. Nah mungkin kita sangat ingin menjadi guru yang
seperti yang saya ceritakan. Saya yakin Bapak dan Ibu beserta classmate semua, saya yakin semuanya punya guru idola, dosen idola gitu ya, yang kita kebetulan sekarang kita menjadi guru ya, alhamdulillah menjadi guru, yang mungkin dalam pembelajaran kita sehari-hari, di kelas, dimanapun, kita terkadang mengadopsi dari style beliau, style dari guru-guru, dosen-dosen yang kita idolakan. Nah, Bapak dan Ibu, itu nanti kita akan kembangkan menjadi diskusi. Jadi Bapak dan Ibu bisa cerita kepada saya, oh saya punya guru seperti ini, oh kalau saya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa bercerita. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau tadi menurut Al-Ghazali ya, berikutnya di Indonesia juga kita punya tokoh pendidikan yang luar biasa. Ya, ada Ki Hajar Dewantara yang dengan 3 semboyannya, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu yang luar biasa hebat dari seorang Ki Hajar Dewantara. Jadi dimanapun posisi guru, di depan dia akan menjadi teladan, kemudian kalau dia berada di tengah, dia akan menjadi motivator yang luar biasa, kemudian kalau dia berada di belakang, dia akan mendorong semuanya sehingga peserta didiknya bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah digariskan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini peserta didik. Kalau tadi kita berbicara tentang guru menurut Imam Al-Ghazali, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, sekarang peserta didiknya. Peserta didiknya biar nyambung. Jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu nyambung dengan orang yang kita berikan, peserta didik sebetulnya harus seperti apa? Ini banyak sekali pendapat para ahli tentang kriteria peserta didik sehingga nanti ada gayung bersambut gitu ya. Yang saya nukil sekarang adalah pendapatnya Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'limul Muta'alim. Teman-teman yang dulu pernah mengaji ini mungkin sangat paham. Yang pertama, Bapak dan Ibu peserta didik itu cerdas ya, harus cerdas. Cerdas di sini dalam arti dia menginginkan perubahan dalam dirinya, tidak stagnan gitu. Jadi dia ingin berubah dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Kemudian, kriteria yang berikutnya adalah bersemangat. Peserta didiknya harus bersemangat, jangan sampai peserta didiknya loyo gitu karena semalaman tidak tidur gitu. Kita sangat menginginkan peserta didik yang bersemangat, yang memang nyambung dengan gurunya, yang semangatnya ekstra. Kemudian Bapak dan Ibu, classmate semua, peserta didik berikutnya yang menjadi kriteria peserta didik dari Az-Zarnuji ini adalah sabar. Jadi kalau misalnya peserta didiknya mengerjakan pekerjaan satu matematik misalnya atau PAI atau yang lainnya, ada PR dari gurunya, itu jangan aduh kok susah gitu. Aduh kok ini gitu ya. Jadi peserta didiknya sabar. Sabar ini menjadi kunci. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya yang keempat, kriteria yang keempat dari peserta didik menurut Az-Zarnuji ini, peserta didik itu harus mempunyai bekal. Tentu yang dimaksud bekal di sana adalah dari orang tua ya. Bapak dan Ibu terus terang untuk mempunyai ilmu itu harus mempunyai bekal. Katakanlah kalau misalnya sekarang SPP, DSP gratis, tapi kan peserta didik orang tuanya harus berbelanja baju, sepatu, dan yang lainnya. Dan itu yang dimaksud dengan bekal. Kemudian Bapak dan Ibu, classmate semua, berikutnya adalah menghormati guru. Jadi peserta didik yang akan berhasil itu adalah peserta didik yang menghormati gurunya. Bahkan di makalah yang lain, Az-Zarnuji
mengatakan bahwa bukan hanya guru yang harus dihormati, tapi juga keluarganya dihormati. Guru sendiri bukan berarti gila hormat ya, tapi memang karena seperti itu keharusannya, karena guru mempunyai ilmu. Nah, peserta didik itu diusahakan harus mempunyai rasa menghormati gurunya itu. Kemudian yang terakhir ini yang disebutkan oleh Azarnuji adalah waktunya yang lama. Jadi nggak bisa, misalnya kita juga kan untuk mencapai satu gelar sarjana saja kita membutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun. Tidak simsalabim gitu ya. Ini waktu yang lama menjadi satu keharusan. Bapak dan Ibu, classmate semua, peserta didik menurut Azarnuji ini dan Ibu kelas ini kan dinadomkan gitu ya. Dinadomkan, Bapak dan Ibu bisa ikut di rumah, di depan monitor bareng dengan saya. Mohon maaf suaranya bagus. Ala tanalul ilma illa bisitatin saunbika an majmu'iha bibayanin wa irsadin batuli zamanin. Bapak dan Ibu, yang tadi yang saya nadamkan itu artinya sudah kita bahas tuntas. Mudah-mudahan peserta didik dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menimba ilmu, mudah-mudahan kriteria yang diungkapkan oleh Syekh Azarnuji ini bisa terinternalisasi dalam diri kalian semua, termasuk kita juga sekarang masih jadi peserta didik. Kita ikut kursus di mana-mana, ikut webinar di mana-mana, kita kan posisinya jadi peserta didik. Oke, Bapak dan Ibu, classmate semua, berikutnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu ya. Ini sebetulnya tips dan triknya apa sih untuk menjadi guru yang dirindukan? Bapak dan Ibu, classmate semua. Kalau tadi saya bercerita tentang masa lalu ya, flashback ke masa lalu, saya punya guru yang luar biasa, fenomenal dalam hati saya sampai sekarang juga fenomenal, luar biasa, Allahyarham. Ini kita bisa mengadopsi tadi, Bapak dan Ibu, classmate semua mempunyai guru idola, mempunyai dosen idola, kemudian kita mengadopsi di pembelajaran kita di kelas ataupun dimanapun, kita mengadopsi style beliau. Boleh seperti itu. Tapi untuk tips dan triknya, Bapak dan Ibu, saya bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, performance. Yang pertama, performance-nya. Pasti kita melihat seorang guru, seorang dosen, seorang WI, seorang instruktur, kita melihat performance-nya seperti apa. Apakah pakaiannya sesuai dengan norma atau tidak. Kalau pakaiannya tidak sesuai norma yang berlaku di kita di Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran, mungkin bagi kita agak aneh ya. Kita udah senang tapi kok ini kekurangannya kelihatan banget gitu. Nah, yang pertama adalah tadi berpakaian sesuai norma. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai norma, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin nanti ada yang mengkritik, mungkin teman-teman sesama gurunya, atau mungkin kepala sekolahnya, atau mungkin pengawasnya. Mungkin ada yang langsung, ada yang nitip pesan kepada ketua MGMP-nya, tolong. Itu yang pertama. Kemudian tutur katanya baik, Bapak dan Ibu classmates. Seorang guru, kalau misalnya guru menginginkan dirindukan oleh peserta didiknya, ini tutur katanya baik tidak?
Bukan hanya di depan peserta didik, tapi di depan semua orang, di komunitasnya sesama guru. Komunitasnya sesama guru di level yang lebih tinggi, misalnya di MGMP. Atau komunitasnya sesama guru di level MGMP provinsi. Di nasional misalnya. Tutur katanya baik tidak? Kalau tutur katanya tidak baik, itu mungkin ada catatan tersendiri untuk peserta didiknya dan untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian, Bapak dan Ibu, classmates, ini bahasa tubuh. Gestur tubuhnya menyenangkan atau tidak? Karena kita sudah pernah belajar tentang itu, mungkin kita sangat tahu. Ibu ini, Bapak ini kok agak kan gitu ya. Kita suka menilainya kok agak sedikit sombong gitu kan, suka begitu. Nah, jadi gestur tubuh kita, bahasa tubuh kita itu menyenangkan yang peserta didik itu seneng gitu, seneng dengan si ibu mah kalau menyapa teh kayaknya tulus banget kan gitu ya. Peserta didik itu kan suka ngegosip kita gitu ya di belakang itu suka ngegosip kita, yang gosipannya itu kadang terdengar oleh kita. Jadi bahasa tubuh kita yang menyenangkan itu akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga peserta didik itu senang kepada kita, cinta kepada kita, dan kalau misalnya kita tidak ada, peserta didik akan sangat rindu untuk berjumpa dengan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, poin besar yang kedua adalah seorang guru supaya dirindukan oleh peserta didiknya, ini guru tersebut harus mempunyai hard skill. Hard skill itu adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai guru mati gaya di depan peserta didiknya. Nah, ini kalau misalnya guru mati gaya, ya nanti peserta didiknya akan memandang kita sebelah mata. Jadi gurunya harus luar biasa gitu ya, punya kemampuan. Ini sangat berkaitan erat dengan poin yang kedua, karena guru dilarang gitu ya, bahasanya dilarang mati gaya. Peserta guru itu harus selalu mengupgrade kompetensi dirinya melalui apapun. Pertemuan yang lalu saya bahas tentang revitalisasi KKG MGMP. Nah, mungkin salah satunya dengan mengikuti kegiatan di KKG MGMP atau webinar-webinar seperti ini, atau kursus-kursus sekarang kan sedang marak ya, kursus Microsoft apa gitu. Kemudian kita mengikuti kursus apa. Itu untuk mengupgrade diri kita. Sehingga kita tidak mati gaya, tidak mati kutu, kita tidak underestimate di depan peserta didik, tapi kita akan menengadahkan wajah kita akan siap memulai pembelajaran tentunya dengan kompetensi yang kita miliki. Nanti Bapak dan Ibu bisa sharing dengan saya hard skill yang harus ditambahkan seperti apa lagi. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah soft skill. Seorang guru kalau menginginkan dicintai, disenangi, dan pada ujungnya dirindukan kehadirannya, guru itu harus mempunyai soft skill. Yang pertama, guru mempunyai akhlak, mempunyai etika, sabar, jujur, adil, ikhlas, visioner. Kemudian guru juga harus berempati, simpati, apresiatif, smile, low profile. Kemudian guru juga harus bersemangat. Nanti, seperti saya telah katakan tadi, gayung bersambut, peserta didiknya bersemangat, gurunya juga bersemangat. Kemudian pantang menyerah, kemudian konsep dirinya positif. Jadi kalau guru mempunyai soft skill seperti itu, insya Allah saya bisa pastikan bahwa nanti guru akan menjadi sosok yang disenangi, yang dicintai, dan pada ujungnya dirindukan. Jadi kalau dia tidak ada, anak-anak akan
bertanya, kemana ibu ini, kemana bapak ini. Tidak, pada waktu kita tidak ada, anak-anak akan bilang alhamdulillah. Tidak seperti itu. Dan kita tidak menginginkan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, classmates yang berbahagia, itu tadi tips dan trik versi saya yang sudah diramu dari berbagai sumber untuk menjadikan guru sebagai sosok yang disenangi, yang dicintai, yang pada akhirnya dirindukan oleh peserta didik. Jadi mungkin awalnya peserta didik senang kepada kita, cinta kepada kita, kepada sosoknya. Tapi setelah itu mereka akan mencintai konten pembelajaran apapun. Mata pelajaran apapun yang kita ampu, peserta didik akan senang mengikuti pelajaran kita. Suka ada yang bilang kan, oh si Ibu Anu mah kalau ngajar enak banget, cepat masuk. Nah mungkin kalau peserta didik sudah punya pendapat seperti itu, berarti kita sudah menjadi guru yang dirindukan. Yang otomatis kalau kita sudah menjadi guru yang dirindukan, nanti insya Allah tujuan pendidikan yang sudah digariskan oleh pemerintah, SKL yang sudah ditentukan oleh sekolah, itu akan tercapai. Kita sangat berharap, Bapak dan Ibu, classmate semuanya, kita sangat berharap guru-guru di Indonesia itu, guru-guru di lingkungan kita menjadi guru-guru yang dicintai, disenangi, dicintai, dirindukan. Sehingga tadi peserta didik bisa mencapai tujuan pendidikannya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbudi pekerti luhur, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni sehingga mereka siap menyongsong kehidupan dia di masa kini dan masa yang akan datang. Demikian Mas Habib sebagai prolog dari saya. Kita nanti akan mengembangkan ke dalam tanya jawab ya Mas Habib ya. Bisa, benar. Tapi gini Bunda ya, saya juga tergelitik nih. Dulu saya juga sempat jadi guru nih. 3 tahun saya guru SD. 3 tahun guru SD saya, kemudian saya juga ngajar di PKBM, di pendidikan non formal. Ini memang justru menjadi tantangan seorang guru itu harus mempunyai paket komplit. yang kalau baru-baru memang sulit memang kalau memang tidak ada passion untuk menjadi guru gitu ya Bunda ya. Iya Mas Habib, karena mengajar itu kan seni ya, seni itu kan keterampilan ya. Jadi semakin didalami, semakin mantap ya Mas Habib ya. Jadi nanti kalau misalnya seorang guru baru jangan khawatir, nanti juga sesuai dengan jam terbang saya bahasakan gitu. Kalau jam terbangnya sudah tinggi, insya Allah itu akan passionnya akan dapat gitu. Ya betul. Ya memang yang dikhawatirkan memang seperti itu ya. Guru itu memang ketika dia memang sudah tidak ada passion, maka bagaimana menjadi guru yang dirindukan itu akan sulit terwujud gitu ya Bunda ya. Iya betul Mas Habib. Terus begini Bunda. Ya. Kalau saya juga tergelitik dengan judul kita, apabila di masa new normal ini ya Bunda ya, kan kita tahu sendiri ketika sekolah itu sudah tidak lagi bertatap muka langsung ya, interaksinya melalui video conference gitu ya, atau Vicon gitu ya. Itu bagaimana menjadi guru yang dirindukan tapi via Vicon Bun? Iya. Mas Habib, mungkin berangkatnya gini ya. Jadi tadi di awal itu saya mengatakan pembahasan tentang guru itu kan seksi banget gitu ya. Seksi banget. Termasuk pada waktu sekarang kita PJJ gitu ya. PJJ atau BDR. Pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Ini mau tidak mau orang tua itu kan jadi mengajari putra-putrinya ya.
betul. Betul ya? Mengajari putra-putrinya, kemudian orang tua banyak yang curhat kepada saya, mungkin kepada Mas Habib dan teman-teman yang lainnya juga, iya, kok saya susah banget gitu ya, susah banget mengajari putra saya padahal cuma satu. Iya, Ini salah satu kelebihan guru, guru itu mengajar bisa berapa orang, bisa misalnya iya, 400, 500 orang, tapi guru tidak mengeluh Mas Habib. betul. Ya, sekarang ke pertanyaan Mas Habib. Di era PJJ seperti ini, karena kita masa pandemi gitu ya, di era Iya, PDR betul. seperti ini, seperti apa sih guru yang dirindukan? Ya, Mas Habib, banyak request mungkin bukan hanya ke saya, tapi ke teman-teman yang lain juga. Iya, Kita kan belajar lewat Vicon atau apapun namanya gitu ya, betul. ya streaming atau apapun gitu. Anak-anak kan suka bilang karena mungkin tidak terlalu puas dengan Vicon yang cuma 1 jam gitu. Iya, betul. Mereka kan suka japri gitu ya, suka wapri ke kita. Bu, kapan pembelajaran normal? Saya pengen bersua lagi dengan Bapak Ibu guru. Itu kan sudah Iya, sebetulnya posisi kita sebagai guru yang dirindukan sudah dapat, Mas. Ya, betul. kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu ya, sehingga Amin, bisa amin, amin. sehingga sehingga kita bisa bersua lagi dengan mereka, bisa bersosialisasi lagi, all Baik. out gitu, Hmm, tidak terbatas ruang dan waktu iya. gitu. Iya, Mas. Iya. Soalnya jeritan-jeritan ini terdengar dari anak, dari orang tua sendiri. Aduh, kok ini soal lagi, soal lagi. Makanya dikolaborasi, Mas. Ada Iya, soal, oke. ada itu, ada Betul. Vicon tadi ya. Jadi dikolaborasi aja untuk meminimalisir, mengobati rasa rindu mereka. Meskipun tidak akan Betul. 100% sih, Mas ya. Beda dengan Iya, tatap muka biasa. Ya. oke. Baik, kita langsung saja buka pertanyaan ya, Mas Roland Ya, ya. ya, Dari teman-teman di YouTube nih sudah banyak banget nih channel kelas banyak. bersama kita di sini. Alhamdulillah, Mungkin semangat. bisa langsung Mas Roland kita bisa tampilkan pertanyaan yang pertama. Mhm. Pertanyaannya mungkin kita langsung intip aja ya. Ya, boleh. Dari mana nih? Dari Mas, dari kalau nggak salah dari ini belum masuk ya Mas Roland ya. Ini Bun, dari rumah belajar digital Bun, bagaimana Mhm. caranya tetap menyayangi siswa meski perilaku mereka di luar ambang batas normal kewajaran Bun? Nah ini nih, Ya, ini luar biasa nih pertanyaan yang pertanyaannya. iya, pertanyaan yang luar biasa ya, Mas ya. Aduh, Ya, pertanyaannya dari rumah belajar mana, Mas? rumah belajar digital ya. Rumah belajar digital. Iya, classmates yang khususnya yang bertanya tadi di rumah belajar digital, bagaimana cara menyayangi anak didik kita, peserta didik kita yang di luar ambang batas normal kewajaran. Ini kalau menurut pendapat saya, kita lihat, kita kan di sekolah itu punya tata tertib ya Mas ya, Ya, punya betul. tata tertib. Kalau misalnya peserta didiknya itu sudah melanggar dan di peserta di tata tertib yang sudah kita tentukan itu mereka mohon maaf misalnya harus dikembalikan kepada orang tua, itu tidak Hmm, masalah, harus hmm, dikeluarkan, dikembalikan bahasanya, dikembalikan kepada orang tua tidak masalah selama sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Tapi kembali lagi kepada gurunya, ini gurunya diharapkan karena memang aturannya seperti itu, tapi gurunya senantiasa jangan jangan jadi dendam gitu Mas. Karena terkadang guru itu sabar, suka sabar. ini peserta didik sudah dikembalikan kepada orang tuanya, tapi dalam Ya, hati gurunya juga dendam juga gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini itu juga untuk saya pribadi gitu ya. Jadi ya, kita doakan peserta didiknya mudah-mudahan di tempat lain itu lebih baik. Mungkin di sini atmosfer di sekolah kita, di tempat kita tidak cocok untuk dia, mungkin di tempat ya. lain akan cocok. Jadi kita akan
terus mendoakan kebaikannya meskipun tadi di ambang batas normal kewajaran. Jadi ada sesuatu ya, satu hal yang harus kita tempuh secara administratif, tapi kita juga selaku gurunya tetap sayang dan mendoakan. Mungkin itu, Mas Habib. Iya, betul. Halo. Memang, ya halo. Kedengeran ya? Ya, memang kalau sudah di Iya, ambang Bapak batas dan kenormalan, Iya, kalau Mas memang Habib. di ambang batas kenormalan itu memang sudah menjadi tugasnya guru untuk mendampingi sampai berubah gitu ya Bunda ya. Iya, iya Mas Habib Ya, gini, kalau di tata tertib sekolah itu kan biasanya suka ada poin gitu ya. Kalau misalnya ya, poin pelanggaran anak dari 0 sampai 50, nanti sanksinya ya. apa? Seperti itu Betul. kan. Jadi kita Ya, ya, ikuti prosedur, tetap kita mengikuti ya, prosedur. Tapi ya. kalau misalnya dia sudah maksimal, skornya Mm-mm. maksimal sehingga dia harus dikembalikan kepada orang tua, kita Ya, akan tetap tempuh itu. ya, Tapi tadi kita akan terus mendoakannya, kemudian ya. kita tetap tetap dalam hati itu tidak ngedumel gitu. Gitu ya, Ya, Mas ya? betul. Jadi memang disuruh tetap sabar ya. Baik, gitu Iya. ya, dari Rumah Belajar Digital. Pertanyaan selanjutnya, Mas Roland. Nah, ini dari Mbak Rina Hakso, ini dari ini classmate sejati nih. Selalu muncul ini. Selalu Mbak ikut Rina ya. Selalu ikut ya. dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Tanya Ya. Bunda Ihat, bila seorang guru mudah marah, tersinggungan, tidak mau kreatif, apakah tidak layak jadi guru? Apakah dia harus ganti profesi? Aduh, silakan Bun. Oh, iya, Bunda Rina. Ini terima kasih ya Bunda, ini classmate sejati tadi kata Mas Habib ya. Jadi luar biasa untuk Bunda Rina ini keinginan untuk mengupgrade terus dirinya, mudah-mudahan dicatat menjadi amal kebaikan di sisi Allah ya Bunda Ya, ya. betul. Iya. Iya Bunda, kalau gurunya mudah marah, tersinggungan, tidak mau kreatif, padahal dia sudah punya titel guru gitu ya. Ya, itu dia. Apakah dia harus pensiun gitu ya? Saya pikir enggak, jangan pensiun. Mungkin orang tersebut bisa didekati oleh guru Psikolog ya. yang lain, oleh temennya yang lain, yang betul. bisa memberikan masukan. Karena saya yakin sejawat, seseorang itu kalau kata bahasa Sunda ada yang taluknya gitu. Kalau misalnya saya gitu ya, Mas Habib paham nggak? Kalau misalnya ada tandemnya gitu ya. Jadi kalau dia itu takutnya sama siapa, ngikutnya sama siapa, kan bisa sama orang yang itu. Tolong kasih masukan kepada orang tersebut supaya tidak mudah marah. Jadi jangan langsung berhenti gitu. Profesinya nggak begitu juga. Jadi tetap aja harus diusahakan oleh orang-orang terdekatnya. Dianya sendiri mungkin karena sudah dikasih masukan Mas Habib sama teman yang lainnya, dianya sendiri harus bisa berubah gitu ya, sehingga tadi guru digugu dan ditiru itu bisa terwujud. Betul. Kalau apalagi sudah jadi guru, mungkin marah itu karena sayang ya Bunda ya. Iya. Tapi marahnya kalau usia-usia segini jangan terlalu sering ya marahnya. Oh ya. Bisa cepat darah tinggi ya. Masih dalam standar gitu ya Mas ya. Ya, baik. Ya. Oke, gitu ya Mbak Rina ya. Pertanyaannya ini luar biasa banget ya Mbak Rina nih. Oke, selanjutnya Mas Roland. Ya. Iya betul. Silakan Mas Roland. Pertanyaan selanjutnya classmate dari yang sudah mengirimkan pertanyaan di channel YouTube Kelas Bersama Kita dari ini ada lagi dari Bu Endah Umiasih. Bagaimana dengan guru yang tidak kreatif sama sekali dan kemauan untuk maju dan berkembang itu sulit? Mungkin ini tadi pertanyaannya sama, tapi mungkin ini minta
tipsnya ya, minta tipsnya nih Bunda nih. Bagaimana guru yang udah nggak kreatif tapi membuat orang ini lebih berkembang lagi gitu kali ya Bunda ya. Iya. Terima kasih Bu Endah Umiasi. Dari mana nih Mas? Mas Habib? Nggak ini Nggak nggak tahu ada ya? namanya Bu Endah. Iya sih. Iya, Bu Endah dan teman-teman yang lainnya mungkin pertanyaannya sama dengan Bu Endah. Ini lagi-lagi ini masalah mindset ya, Hmm, Mas Habib. betul. Kalau seseorang punya mindset untuk berkembang, untuk Hmm, maju, untuk kreatif, itu dia akan berusaha semampu hmm, mungkin untuk menjadi kreatif, untuk ya, menjadi maju. ya. Kemudian kalau mindsetnya, mohon maaf, mindsetnya tidak ada, itu akan susah sekali. Tapi Iya. lagi-lagi tips yang tadi, Mas Habib, eh, Hmm, orang-orang yang terdekatnya, yang dia hmm, seneng, yang dia takluk sama orang tersebut, mungkin hmm. bisa memberikan masukan bahwa Ya, betul. mindsetnya memang harus bagus itu untuk menjadi seorang guru, harus Ya, kreatif, apalagi di masa sekarang. hmm, Jadi maju kreatif itu menjadi kata kunci sehingga peserta didiknya bisa semakin oke. iya, betul. Ya. Memberikan advice semangat buat teman sejawatnya gitu ya Bunda ya. Iya, Mas Habib ditambahkan Hmm, sedikit. Gini hmm, ya, kalau guru yang kreatif itu kan layaknya air, analoginya betul. layaknya air gitu ya. Jadi Ya. air itu kan akan mencari celah-celah yang kosong. Celah-celah Hmm, yang kosong dia akan terus gitu, akan terus mencari jati dirinya sebagai orang yang kreatif, apapun betul. kendalanya gitu. Kalau misalnya ada bendungan, ada tembok besar, dia akan mencari celah di mana dia bisa keluar. Nah gitu, itu yang Hmm, mungkin harus kita uh, bersama, kita ajak bersama guru-gurunya supaya hmm, dia menjadi seorang yang menginginkan maju dan yang lainnya. Jadi gitu. hmm, Dengan betul. cara apapun Ya, dia hmm, bisa melalui celah, hambatan, rintangan, tantangan gitu ya, ya. Mas ya. Habib. Ya. Mungkin memang menjadi guru kreatif itu kan memang mungkin akan tiba waktunya ya karena memang tadi Bunda bilang kan menyesuaikan. Mhm. Iya, iya. Terus Oke, Mas Habib masih masih nyambung sebentar, masih nyambung baik baik baik. dengan pertanyaan Bu Endah ya. Ya, Ini lagi-lagi teman kita. Teman kita itu usahakan temannya karena pertemanan itu kan luar biasa mempengaruhi kita ya. ya. Nyari teman yang kreatif. Saya bersyukur sekali bisa tergabung di kelas bersama ini. Teman-teman saya hebat-hebat, kreatif-kreatif sehingga alhamdulillah gitu ya. Eh, teman narasumber luar biasa, kemudian panitianya, kemudian moderatornya luar biasa. Itu kan Hmm. jadi menular kepada diri kita. Ya Jadi betul cari betul. teman yang jangan teman yang eh, mencari temannya jangan teman yang diem gitu ya, karena itu berpengaruh gitu. Iya. Terpengaruh lingkungan sekitar ya Bunda ya Iya, berarti ya. iya, Memang iya, mempengaruhi ya. iya, pasti, pasti. Apalagi untuk peserta didik, guru juga kan sama gitu ya. Betul. Ya. Iya, iya, siap. Oke gitu Bu Endah, Iya, Umiasih. Mas. Pertanyaan sudah dijawab luar biasa. Oh, satu lagi. Ada lagi Iya. pertanyaan dari Mbak Au Bagaimana jika Lovelilia. kita terlalu menyayangi dan Mm-mm. ini ya, Mas ya, pertanyaannya. Ya, bagaimana Hmm. jika kita terlalu menyayangi dan lembut terhadap siswa dan siswa itu malah menjadi manja dan menganggap remeh gurunya, Bun? Wah, ini Hmm. kelebihan berarti ya, sayangnya ini. Iya. Ini pertanyaannya mantep-mantep ya, Mas ya. Ini Iya, ini guru masih banyak ini. Ya. pertanyaannya mantep-mantep. Alhamdulillah ya. Bapak dan Ibu, classmates dimanapun Anda berada, ini pertanyaan dari awal sampai sekarang itu pertanyaannya kan oke ya, oke-oke semua. Uh, Gini, Bapak dan Ibu, kalau kalau menurut pendapat saya, Mas Habib, jadi Ya, kita itu menjadi guru yang fleksibel. Kapan ya. kita harus memanjakan peserta didik gitu ya,
kapan kita harus tegas, kapan kita Ya, kapan kita harus istilahnya biasa-biasa saja. Itu kan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa misalnya betul. kita terus menyayangi lembut gitu sehingga kata anak muda dikacangin gitu ya Mas ya. Heeh, betul. Dikacangin sama peserta didik nggak bisa begitu. Jadi kita lihat situasinya. Ini peserta didik ini seharusnya sekarang sama kita itu harusnya tegas kita itu kepada dia atau harus seperti apa. Jadi lagi-lagi karena mengajar itu seni, jadi seni itu Ya, kita ulik terus sehingga nanti kita punya style tersendiri. betul. Kalau misalnya kita terlalu terlalu lembut, tadi dikacangin sama peserta didik, kemudian peserta didiknya jadi tidak hormat ya kepada kita. Sehingga kalau misalnya peserta didik seperti itu, nanti kita susah. Mengampu pembelajaran kita susah. Ya Mas Habib. Iya, oke. Emang membagi kasih sayang itu yang memang sulit untuk jadi guru ya, Bunda ya. Satu satu kelas harus sama kasih sayangnya, jangan Harus. ya berat sebelah gitu ya, Bunda ya. Oh iya Mas Habib emang suka ada nanti ada nyinyiran dari anak. Oh si Anu mah anak masnya Sayangnya Ibu Anu gitu. Anak masnya. betul. Kita kan tidak mau seperti itu ya, Mas Habib ya. Baik, betul. Jadi betul Oke. tadi kata Mas Habib. Jadi dibagi sama rata tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga. Betul, itu dia kuncinya. Ya, Sesuai ya. kondisi dan situasi ya. Baik, gitu Mbak Au. Yang selanjutnya Mbak Mbak Au. Mas Roland. Itu Mas Mbak Au Roland. dari mana? Oh, Mas Habib Belum belum. ada ini dari mana Oh, ini? Nah, ini dari Bunda Evi Sastri ya. Bagaimana memarahi yang mendidik Bunda Ihat? Bagaimana memarahi yang mendidik? Nah, ini 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 seperti apa nih, Bunda nih? oke. Ini tadi betul ya Mas Habib ya pertanyaannya Ya, oke-oke ya. Memarahi tapi ya, memarahinya mendidik bukan berarti iya. kita Eh, dari dalam marah ya. hati benci gitu ya. Ya, betul. Eh, Iya, ini agak susah juga ya pertanyaannya Bunda Evi. Agak susah juga Ya, memarahi yang mendidik karena kalau marah itu kan kita tahu marah itu kan dari setan ya gitu ya. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah kita tegas tapi hmm, mendidik gitu ya. Kalau misalnya iya. anaknya melanggar, misalnya ini salah satu tips Mm, dari mm, saya, mm, anaknya mm. melanggar, kita jangan marah di depan teman-temannya karena Betul, betul. peserta didik itu juga punya malu gitu ya, punya harga Iya, diri betul. Iya, iya, yang harus kita jaga sehingga betul. harga dirinya tidak ambiar di depan teman-temannya. Iya, iya. Kita panggil, kita ngobrol berdua face to face. Kita Betul. katakan kepada dia, Dek, sebetulnya tingkah laku kamu, tindakan kamu yang itu melanggar loh. Kita kan mungkin Ya, bisa persuasif seperti itu ya. betul, betul Bunda. Jadi tadi jangan mempermalukan peserta didik di depan teman-temannya. Nah, Jadi itu kalau kuncinya, misalnya, Bun. mm-mm, Jangan mempermalukan di depan teman-temannya ya, Bunda. iya, iya, karena dia sosok sosok itu juga, sosok manusia juga yang Betul. harus kita hargai. Iya. Iya. Itu ya, Dan itu Bu. dan itu Bu Mas Habib itu akan Hmm, membekas loh. Itu akan hmm, membekas pada diri peserta didik. Dia ya, akan nanti akan bercerita mungkin kepada orang, aku mah senang sama guru itu. Aku salah tapi itu kan ya, gitu. Dan itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk iya, si anak iya, itu, si peserta didik itu. betul. Ya. Ya. Dan itu juga terjadi sama saya, Bun. Saya masih ingat banget guru-guru SD saya yang suka marahin saya gitu. Oh gitu. Ada yang begitu sayang sama saya itu masih teringat loh, Bun. Udah sampai begini tuh yang di SD itu saya masih ingat itu. Tuh kan itu Dan itu ya memang jadi terbukti, ya. iya, jadi pembelajaran untuk kita guru-guru juga ya, jangan Betul. marah gitu ya. Jadi anak itu kan akan pengalaman anak itu akan masuk ke otak bawah sadarnya gitu.
Iya, betul, benar. Iya, jadi nanti inget terus. Berarti ini luar biasa Bapak Ibu classmate, pengalaman khususnya pengalaman Mas Habib itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kita Ya, Bapak Ibu gurunya supaya tadi kalau memarahi itu jangan sampai membuat anak trauma gitu ya. ya, ya, Iya, membuat betul. anak trauma, membuat anak dendam gitu. Ya, Aku sebel sama guru anu udah karena udah marah. Nah, jangan seperti itu. ya, Tadi ya, Mbak siapa yang nanya tadi? betul. Mbak Mbak Evi siapa? ya. Jadi Mbak Evi ya. Jadi memarahi yang tidak mendidik salah satunya tadi. Mm-mm. Ya, Mas Habib ya. Baik, itu ya, Mbak Evi. Mhm. Next, kita pertanyaan selanjutnya. Ini banyak Masih banget, banyak nih, masih banyak masih ya. banyak. Nggak Mantap apa-apa, ya, kita masih Mas tiga Habib. puluh menit. Masih 30 menit kita waktunya nih. Memang Iya, agak Mas lama Habib. nih. Spesial buat Bunda Ihat, waktunya dilamain. Ini ada Bunda Hernawati Tanjung. Bagaimana cara menghadapi siswa yang hiperaktif dalam kelas? Nah, itu Bun. Hmm. Oh, iya, Mas Habib. Tadi saya apresiasi untuk seluruh penanya dari awal Ya, sampai Bunda Hernawati Tanjung ini ya. Jadi ya, iya, luar biasa pertanyaannya, mantep-mantep ini. Bagaimana cara menghadapi siswa yang hiperaktif dalam kelas? Ya, Bapak dan Ibu, classmate semuanya, kita tahu cara belajar siswa ya. Ada yang sanguinis, yang gitu ya. Ada yang melankolis. Kita melihat kalau dia kan tipenya memang yang hiperaktif gitu. Jadi tagihan, misalnya kalau kita memberikan tagihan atau tugas itu harus dibedakan. Karena tidak ya, bisa misalnya memberikan tugasnya sama dengan yang tipe belajarnya melankolis, tidak bisa. Jadi tagihannya kalau yang melankolis satu dia mah dua gitu, LK-nya dua gitu, seperti itu. Sehingga nanti hiperaktifnya kita arahkan, jadi tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi betul. pinter-pinternya guru untuk menyiasati lingkungan Hmm, kelasnya sehingga tadi ya, yang hiperaktif itu tidak negatif tapi justru positif. Atau ya. misalnya kalaupun LK-nya tagihannya sama juga, dia libatkan. Kalau saya mengajar misalnya saya suka kasih reward kan sama anak-anak, dia kasih rewardnya berupa bintang gitu, pin bintang misalnya. Nah, yang hiperaktif itu kita kasih delegasi untuk memberi bintang atau apapun gitu. Jadi saya suka bilangnya gini, Mas Habib, kamu jadi Ya, asisten ibu gitu. Kamu jadi asisten ibu. Nah, anak yang hiperaktif itu kan merasa dikasih space gitu ya, dikasih hmm, tempat yang tersendiri di hati kita sehingga dia akan ya, lebih menghargai. Itu mungkin Bunda Hernawati Tanjung, Mas Habib. hmm, ya, betul, betul. Jadi memang harus pinter-pinter guru ini untuk bagaimana membaca situasi dan kondisi. Mungkin Iya, gitu ya iya Bunda ya. betul Mas Habib. Hmm. Iya. Baik, itu ya Bunda Hernawati Tanjung, jawaban dari Bunda Ihat. Iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kita bacakan saja pertanyaannya. Teman-teman ini sudah banyak banget biar Ya, teman-teman classmate kita masih lebih lama kok Mas aktif. Habib, kita akan diskusi aja. Ya, santai aja. Baik. Santai Eh aja. dari Bapak Rospendi, tanya Bun, anak di zaman milenial ini ketika sedang mengikuti pelajaran, masih ada siswa yang kurang peduli dengan belajarnya dan terganggu otaknya dengan handphonenya. Bagaimana solusinya, Bun? Wah, ini jawaban bagaimana ini? Hmm, iya. Silakan, Eh, Bunda. ya, Bapak Rospendi ya. Mm, Bapak Rospendi eh, peserta didik seandainya mungkin ini ya di kelasnya kurang peduli kurang peduli dengan pelajaran yang kita ampu malah fokus dengan HP-nya. Bapak dan classmate semua, ini mungkin yang pertama yang harus kita lakukan adalah kontrak belajar.
sebelum kita mengajar di awal semester, biasanya kan Bapak Ibu guru itu membuat kontrak belajar, Mas Habib. Salah Ya. satunya misalnya salah satu poinnya, misalnya kalau sekolahnya membolehkan bawa HP, karena ada beberapa sekolah yang melarang bawa HP ya. Ya. Kalau misalnya ada sekolah yang membolehkan membawa HP, itu salah satu aturannya HP-nya disimpan. Selama Ya. pembelajaran HP-nya di silent, disimpan. Ya. Jadi kalau sudah ada kontrak belajar, manakala ada anak yang melanggar, itu kita bisa kembalikan ke kontrak. Dek, kita kan sudah menyepakati kontrak belajar yang sudah kita susun. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kontrak belajarnya sudah kita buat, anak melanggar, kita akan mudah. Terus kontrak belajar juga, Mas Habib, itu harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Ya. Misalnya gini, kalau misal bawa HP boleh misalnya di satu sekolah. Terus dia mengaktifkan selama pembelajaran, nanti sanksinya apa? Itu disepakati oleh seluruh warga kelas sehingga pada waktu dia melanggar dan kita kenakan sanksi, itu tidak mengundang protes dari peserta didik. Itu mungkin untuk tadi Bapak Rospendi ya. Iya, Bapak Rusmendi. Jadi kembali Atau lagi mungkin ke begini. Kalau saya membacanya begini, mungkin handphone itu ada di rumah Bun gitu. Cuman dia sudah terkadu apa ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan sering main mungkin game online, main handphone gitu ya. Jadi belajarnya nggak konsen, mungkin seperti itu ya Bun. Kalau gitu seperti apa ya Bun? Jadi handphonenya udah di rumah nih handphonenya, cuman pikirannya yang masih di rumah karena game online itu Bun. Ya, kalau yang sudah seperti itu mungkin harus diajak ngobrol lagi-lagi berdua, face to face. Iya. Ya, jadi kecanduan terhadap game online-nya misalnya atau kecanduan terhadap HP-nya itu kan harus ditanggulangi bersama, bukan hanya masalah bukan hanya masalah guru di kelas atau dengan dianya saja, tapi dengan saya yakin kalau yang sudah kecanduan itu bukan hanya si bapak guru yang ada di kelas, tapi guru yang lainnya juga sama. Itu harus ditanggulangi bersama. Kalau situasinya seperti itu, kalau situasinya seperti Mas Habib gambarkan ya. Tapi kalau misalnya situasinya seperti yang tadi saya katakan, itu kan tadi bisa kembali lagi ke kontrak belajar. Betul. Tapi kalau sudah kecanduan, ini mungkin guru BK harus turun tangan. Iya. Orang tua dan mungkin harus turun tangan. Melibatkan orang tua ada memang itu. Jadi kan trisentra pendidikannya sudah berjalan ya Bunda ya. Iya, sehingga tidak berlarut-larut dengan masalahnya. Kasihan nanti anak. Iya betul. Betul Bun. Ya. Terus gini Bun, kalau saya punya pertanyaan nih Bun. Supaya kelihatan ciri-ciri guru yang dirindukan itu seperti apa sih Bun? Tadi kayaknya belum ya. Ciri-cirinya seperti apa yang sudah dirindukan tuh ya, guru yang sudah dirindukan? Iya, ciri-ciri. Mas Habib, ciri-cirinya mungkin kalau ini ciri-ciri fisiknya ya. Ciri-ciri fisiknya kalau bertemu dengan siswa, dengan anak itu ramah, senyum gitu. Terus kalau misalnya belajar di kelas itu menyenangkan. Guru yang dirindukan itu kan menggunakan model yang variatif sehingga peserta didik tidak boring. Peserta didik itu kan kalau misalnya gurunya ceramah terus, itu kan gitu kan. Apalagi peserta didik di zaman milenial itu ya, milenial seperti sekarang. Jadi digali aja model pembelajaran seperti apa yang membangkitkan minat. Nah itu untuk pengetahuan model itu kan kita harus mengupgrade terus kompetensi kita di sana. Jadi salah satunya mengikuti KKG MGMP itu solusinya, Mas. Jadi terus mengupgrade ya. Iya, mengupgrade kompetensi dirinya di bidang model. Betul. Ya, model misalnya. Baik. Ya. Kemudian kalau gurunya tidak hadir, sekarang kan kita dimudahkan dengan IT ya. Kalau gurunya tidak hadir, dimudahkan dengan IT, kita memberikan tugas, anak-anak biasanya cepat tanggap.
cepat tanggap kalau Iya. misalnya ada tugas di Google Form atau Google Classroom gitu kan, anak Ya, sekarang semakin anak-anak semangat gitu ya. sudah biasa. Seneng. Disuruh bikin proyek menggunakan Sway misalnya, anak-anak kan suka banget gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi seperti itu, Mas Habib. Baik. Ciri ya, Mas Habib itu udah pengen ke ciri gitu. Iya, soalnya mungkin teman-teman classmates ini sudah banyak pertanyaannya tapi tentang apa namanya, bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan apabila gurunya ketemu sama peserta didik yang bermasalah gitu ya Bun ya. Sekarang kita pengen tahu ciri-cirinya tuh tadi seperti apa. Nah, tadi sudah Bunda sebutkan ya. Sekarang Bun, kalau misalnya memang guru yang dirindukan itu tidak sebatas komunikasi dengan peserta didiknya saja gitu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana bisa mensinkronkan komunikasi antara dengan peserta didik dan keluarga yang ada di rumah, Bun. Itu seperti apa, Bun? Bagaimana komunikasi guru itu terhadap orang tua peserta didik yang ada di rumah, Bun? Iya, gini, Mas Habib. Salah satunya kita kan membuat WA misalnya ya, WA group itu kan WA group kelas, sama WA group orang tua. Pasti biasanya guru seperti itu. Guru sebagai wali kelas membuat WA-nya seperti itu, WA grupnya. Kemudian yang kedua, ini kalau di tempat saya pribadi ada Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan. Ya, Trisentra Pendidikan itu jadi peserta didik itu belajar bukan hanya di sekolah tapi di 3 tempat. Di sekolah, di masyarakat, sama di lingkungannya. Jadi kalau misalnya dari konsep Trisentra Pendidikan itu, misalnya kalau ada salah satu siswa saya yang merokok di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya, itu RT sama RW atau lurah atau kepala desanya akan melaporkan kepada kita dan akan menegurnya secara langsung. Kami sudah menandatangani MOU di sekolah kami bahwa kamu harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, ini jadi pengendali secara khusus untuk itu. Termasuk di rumah juga sama. Di rumah juga orang tua sudah kita MOU ya, sudah kita bikinkan MOU dengan orang tua. Jadi pola pengasuhannya sama. Di sekolah, di rumah, sama di masyarakat itu sama. Sehingga tidak muncul istilah kita yang menabur benih, mereka yang menuai badai gitu ya, mereka yang menuai gitu. Kalau sudah dengan konsep Trisentra Pendidikan itu semuanya akan tertanggulangi. Jadi semuanya aware, semuanya peduli terhadap peserta didik itu. Itu Mas Habib. Betul. Ya. Jadi ada keterlibatan ya dari semua pihak untuk menjaga proses pendidikan di wilayahnya berjalan dengan baik gitu ya Bunda ya. Iya, baik. Betul, Mas Habib. Kemudian Bun, sebagai guru yang dirindukan pasti tentunya punya kompetensi bagaimana memetakan minat dan bakat peserta didiknya ya Bun ya. Itu seperti apa ya Bun ya? Bagaimana guru itu bisa memetakan seperti itu ya Bun ya? Iya. Mungkin salah satu jawabannya adalah di sekolah itu kan ada untuk lingkup sekolah ya. Di sekolah itu kan ada program ekstrakurikuler, ya. Jadi kita misalnya minat dan bakat peserta didik itu di bidang apa, gitu. Kemudian nanti si guru yang dirindukan itu masuk kan, misalnya jadi apa? Jadi pengelola eskul, salah satu eskul, nah itu akan tampil, oh dia mah senengnya. Misalnya saya nih, Mas. Misalnya saya nih. Saya kan jangan jauh-jauh ya. Ngampunya eskul rohis ya, kerohanian. Ya, betul. Di kerohanian itu kan ada ngaji Quran gitu kan. Ada nasyid, ada marawis, ada puitisasi tarjim, ada muhadorohnya, pidato. Nah, kita lihat peserta didik yang ikut eskul kita, misalnya senangnya dia di marawis, kita
kita sediakan alatnya. Silakan kamu nyanyi, silakan Ya, kamu ya, apa ya, menggunakan alat-alat itu. ya. Itu menjadi Diarahkan ya. diarahkan seperti itu. Iya, Ya, ya betul. Mas Habib. Mm. Ya, saya juga dulu anak rohis nih, Bun. Iya, alhamdulillah. Saya di SMA 35 dulu sebagai rohis. Tapi senangnya Alhamdulillah ya. tapi senangnya kadang kalau tiap Jumat tuh Bun ngambilin sumbangan Jumat. Oh, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Bisa Ya, bisa seperti itu. keliling-keliling. Baik, Bun. Ketika memang sudah guru itu sudah bisa memetakan ya, Bun ya. Aku mau lanjutin nih, Bun. Ini udah di unek-unek saya gitu ya. Ketika sudah memetakan minat dan bakat. Kemudian kita pernah dengar yang namanya tutor sebaya ya, Bun ya. Jadi guru itu selain mengajar kepada peserta didik, guru itu juga bisa mengarahkan bagaimana peserta didik bisa mengajarkan dengan peserta didik atau sebagai teman sebaya ya. Kalau tutornya sendiri kan ada yang namanya tutor sebaya gitu. Kalau menurut Bunda sendiri seperti apa? Kalau pengalaman Bunda sebagai guru ya? Iya, kalau saya pribadi misalnya tadi di Rohis dulu ya sebelum ke kelas secara umum. Kalau misalnya di Rohis sendiri kan kita ada TBTQ, ada tuntas baca tulis Al-Qur'an. Kita melihat dulu ini peserta didik kan sudah ada placement test misalnya. Peserta didik ini sudah khotam misalnya ikroknya. Sementara peserta didik yang lain masih ikhlas 1. Nah, ini yang sudah masuk ke Al-Quran, yang sudah khotam ikroknya, itu kan bisa mengajarkan yang baru ikhlas 1. Itu kan tutor sebaya. Ya. Kemudian kalau misalnya pembelajaran di kelas secara umum, kita kan melihat ini peserta didik ini sudah melampaui KD yang kita inginkan, indikator dari KD yang kita inginkan. Kita bisa memintanya untuk tolong ajari mereka. Jadi kita pisah kelasnya gitu, pisah tempat duduknya. Kamu mengajarkan yang itu yang betul-betul belum bisa, sementara ibu yang ini. Itu bisa dilakukan juga, dan itu Mas Habib itu kan peserta didik yang dilibatkan menjadi tutor sebaya itu kan akan merasa senang ya, karena lagi penghargaan. Dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dia merasa kehadiran saya itu dihargai loh sama guru Anu gitu. Jadi tadi kalau misalnya gurunya bisa memperlakukan itu, gurunya akan menjadi sosok yang dirindukan. Dirindukan. Ya. Termasuk kan kalau untuk yang pesertanya, misalnya si A menjadi pengajar, si B-nya yang diajar oleh si A, itu si B-nya juga akan tidak terlalu malu kan. Jadi kalau ke temannya, mereka akan lebih terbuka lagi, Mas Habib. Oke. Memang dengan keterbukaan dan teman-teman dengan teman sebaya itu jadi bisa saling komunikasi dan memang share pengalaman dan pengetahuan ya, Bunda ya. Nah, gitu. Karena usianya tidak berbeda jauh ya. Usianya tidak berbeda jauh, bahkan mungkin sama usianya. Jadi tidak terlalu banyak gap gitu. Iya, Bun. Kemudian kalau misalnya guru yang ya, Bun. Enggak, ini Mas Habib banyak stok pertanyaannya, hebat ini. Iya. Benar jadi. Karena pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaan yang dari pengalaman saya sih, Bun, gitu. Soalnya karena pernah jadi guru itu ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi kita bisa tektok ya, Bun ya. Iya, siap. Mungkin Mas Roland kita kasih kesempatan lagi ya buat pertanyaan teman-teman dari classmate. Udah banyak banget masalahnya. Nanti kita nggak bacain, nanti mereka ini ya. Ini kita kasih pertanyaan lagi nih dari teman-teman classmate nih. Masih dari Mbak Nur Hayati ya, Bunda Nur Hayati dari TK Pembina. Nah, manggilnya Bunda nih karena dari TK nih. Bagaimana Bunda caranya di belajar dari rumah ini kita bisa dirindukan oleh peserta didik yang baru dan nggak sama sekali kita belum pernah tatap muka, Bun. Karena memang sekarang udah mulai kelas baru ya, Bun ya, udah mulai naik kelas nih ya, tahun ajaran baru. Itu seperti apa, Bun ya? Iya, ya terima kasih. Lagi-lagi saya harus apresiasi pertanyaannya. Oke nih. Ya. Iya, Bunda Nur.
ini saya yakin bukan hanya Bunda Nur yang punya permasalahan seperti itu, tapi juga guru-guru di seantero Indonesia ini ya. Satu sisi kita dihadapkan pada keharusan untuk BDR, belajar di rumah. Tapi di sisi lain, peserta didik kita baru. Bagaimana kita menjadi sosok yang dirindukan? Bisa nggak sih? Sebetulnya gini Bunda, biasanya yang pertama, anak-anak itu kan suka cerita dari mulut ke mulut. Itu ya Mas Habib. Iya, betul. Misalnya, belajar sama guru Anu, nanti cerita sama adik kelasnya. Kakak kelasnya cerita sama adik kelasnya. Ibu guru Anu itu enak loh ngajarnya. Apalagi kalau misalnya jenjang SMP seperti saya, kan suka gitu ya. Kakak kelasnya yang kelas 8 misalnya cerita sama calon kelas 7, calon peserta didik kelas 7, ini Ibu Anu enak loh ngajarnya. Jadi dia akan, oh aku pengen ketemu gitu. Itu kan jadi salah satu poin untuk guru yang dirindukan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, classmate, Bunda Nur, ini mungkin kita bisa menyiasatinya dengan Zoom meeting dulu. Sebelum pembelajaran, sebelum MPLS nih kita kan akan MPLS ya. Masa pengenalan. Mas Habib, ya. Besok ada yang tanggal 13, mulainya ada tanggal 14. Ya, ya untuk TK juga sama. Bisa Zoom meeting antara orang tua dengan gurunya. Dengan seluruh guru yang ada di TK itu. Kalau Bunda Nur Hayati kan di TK ya. Di TK itu kita akan memperkenalkan secara Zoom misalnya atau di Vicon menggunakan aplikasi apa gitu ya. Ini loh Bunda Nur, ini loh Bunda siapa gitu. Sehingga nanti kan Bunda Nur bisa berkenalan langsung, kemudian kalau misalnya waktunya agak lama bisa menyapa anak-anak. Saya yakin anak-anak TK itu kan seneng yang itu ya, yang heboh misalnya, yang ceria kan senengnya begitu. Saya yakin itu pertemuan pertama akan sangat membekas untuk anak-anak TK khususnya atau di jenjang yang lain. Itu Mas Habib, salah satu triknya. Oke, gitu ya Bun. Lanjut kita pertanyaan lagi dari teman-teman classmate. Kita kasih kesempatan nih. Nah, sekarang bapak-bapak nih. Tadi Bunda terus sekarang Bapak nih. Tadi saya ada Pak Rospendi, sekarang Pak Juwahirjo. Sebagai guru, sangat sering kita diminta atau ditodong menilai baik siswa, padahal siswa tersebut sangat tidak baik secara afektif dan perilaku sehingga siswa merasa senang. Dan guru sekolah tidak berkutik apa-apa. Bagaimana Bu Ihat gitu? Wah, ini memang menjadi dilema. Silakan Bun. Ya. Ini biasanya permasalahan itu timbul pada waktu kenaikan kelas ya, Mas Habib. Ya. Biasanya pada waktu kenaikan kelas kita kan akan rapat verifikasi dulu, ya. Kalau misalnya di sekolah saya dan di sekolah yang lainnya, saya yakin itu dari tiap kelas kan disebutkan dulu, diidentifikasi dulu peserta didik yang bermasalah dalam tanda petik siapa saja. Kemudian kalau misalnya sudah diidentifikasi, kita bawa ke rapat itu, kemudian kita tentukan. Wali kelas kan akan mendeskripsikan secara langsung tentang kondisi peserta didik yang bermasalah itu. Kemudian kalau misalnya sudah disepakati bahwa salah satu peserta didik akan tinggal kelas karena attitude-nya yang tidak baik, maka guru misalnya harus sportif untuk salah satu kriteria itu kan tidak boleh nilai spiritual dan sosialnya C ya. Itu kalau misalnya anak yang mau tidak dinaikkan, itu aja dicekkan. Jadi guru lagi-lagi guru harus punya kemerdekaan. Kalau misalnya peserta didiknya memang tidak bisa ditolong lagi gitu. Jadi kami sangat menginginkan guru itu tadi independen.
Ya. terlepas dari intimidasi siapapun, kalau misalnya peserta didiknya tidak bisa ditolong, ya mau nggak mau gitu. Kecuali kalau misalnya dia punya secercah kebaikan misalnya, sehingga Ya. ada yang bisa nolong gitu, ada yang bisa Ya. nolong. Oh ini dia katakanlah tidak bagus, tapi di sisi yang lain dia punya kemampuan menggerakkan orang, kita bisa menolong seperti itu misalnya, Mas Ya. Habib. Ya. Ketika memang di hadapan seperti itu, kalau pengalaman saya ya Bun ya, 3 tahun saya jadi guru tuh saya nggak pernah kasih nilai jelek Bun. Ketika dia sudah ngumpulin tugas, saya anggap itu sudah menghargai saya Bun gitu. Saya pasti kasih nilai bagus Bun, nggak pernah saya kasih nilai jelek-jelek gitu kan. Saya ingin mereka termotivasi Bun gitu, jadi merasa dihargai. Mungkin seperti itu Bun kalau saya sih gitu ya Bun ya. Itu seperti apa Bun gitu? Ya, kalau sekarang kan di kurikulum 2013 itu kan ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap ya Mas ya. Ya. Katakanlah Mas itu tidak bisa memberikan nilai jelek di Ya. aspek pengetahuan dan keterampilan. Tapi ternyata Ya. peserta didik dari segi attitude-nya, seperti tadi yang bertanya itu, dari segi attitude-nya tidak bagus misalnya. Sehingga itu menjadi hambatan kepada dia untuk tidak bisa melanjutkan ke kelas berikutnya. Itu kan lagi guru memang bisa kan harus dirembukan bersama. Ya. Eksekusinya untuk peserta didik itu seperti apa? Ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan. Ya. Ya. Mungkin sinyalnya masih ini putus ya Bunda ya. Halo Bunda Ihan. Baik, kita masih menunggu mungkin Bunda Ihan sinyal masuk lagi. Oke. Kita masih satu lagi bisa ya Mas Roland ya. Satu lagi pertanyaan, satu lagi ya Mbak Bunda ya. Satu lagi pertanyaan dari teman-teman classmate yang sudah stay tune di YouTube kelas bersama kita, dari Mbak Reni Novianti. Bagaimana memberikan tekanan di awal masuk sekolah supaya siswa selanjutnya mau mendengarkan dan mengikuti sehingga guru disegani oleh siswa. Ini namanya guru yang disegani, bukan yang dirindukan kali ya. Iya. Apresiasi sekali untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Mas ya. Ya, terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ya. Ini dari awal ya Mas ya, dari awal sampai akhir pertanyaannya luar biasa ini. Luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, classmates dimanapun Anda berada, ini untuk menjadi guru yang disegani gitu ya, yang disegani. Bukan berarti ditakuti, tapi peserta didik mengikuti arahan dari kita. Bapak dan Ibu, sebelumnya kan kalau misalnya untuk kelas 7 itu kan ada MPLS ya. Ya Mas ya. Kalau kita bercerita di kelas baru, kelas 1 SD nggak ada MPLS mungkin ya. Kelas 7 atau kelas 10 ya. Kelas 7 atau kelas 10 ada MPLS. Salah satu materi MPLS itu kan ada tata tertib siswa. Nah, di tata tertib siswa itu kita bisa memaparkan bahwa tata tertib siswa di sekolah kita itu seperti ini. Termasuk nanti ada sanksinya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah memaparkan, saya yakin peserta didik yang baik itu akan mengikuti aturan-aturan kita. Sehingga tanpa harus dikomando, sekolah atau guru itu menjadi sosok yang memang harus dituruti. Bahasanya mungkin harus disegani gitu ya. Karena memang aturannya jelas gitu. Aturannya jelas seperti itu. Jadi kita jangan apa sih istilahnya, jangan berkuar-kuar gitu, nggak begitu. Kita siapkan saja itunya, regulasi yang adanya, aturan yang adanya seperti ini. Saya yakin tidak harus disuruh juga, peserta didik akan otomatis menghargai, melakukan apa yang sudah kita instruksikan.
dan mereka menjadi peserta didik yang tangguh. Itu Mas Habib mungkin ya. Oke, itu komplit banget jawabannya. Kan di Baik, itu Mas Habib. Iya Bunda, nggak terasa waktunya kita sudah mau mendekati di penghujung pertemuan. Ya. Iya. Silakan Senang kepada sekali Bunda Ihat, mungkin ya, mau sama-sama. menyampaikan closing statementnya, mungkin pesan-pesan buat teman-teman classmate yang sudah hadir di YouTube di kelas bersama kita. Silakan Bunda Ihat. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, classmate dimanapun Anda berada, menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik pada masa normal atau new normal seperti sekarang ini, itu akan menjadi dambaan untuk seluruh guru di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, kita harus membekali diri kita dengan 3 hal. Yang pertama, performance. Yang kedua, kita harus memiliki hard skill. Kemudian kita harus memiliki soft skills. Sehingga dari ketiga hal itu, saya yakin pertama peserta didik kita akan menyenangi kita. Kemudian peserta didik kita akan mencintai kita. Dan yang terakhir, peserta didik kita akan merindukan kita, bukan hanya untuk sosoknya saja, tapi untuk mata pelajaran yang diampunya. Jadi kita menjadi guru yang paket lengkap, yang paket komplit. Itu mungkin Bapak dan Ibu closing statement yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah untuk semuanya, untuk saya, untuk seluruh guru amin. seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih Mas Habib kebersamaannya, luar biasa ini. Terima kasih Bunda Ihat ya. Mungkin kita nanti bisa ketemu di pertemuan berikutnya ya Bunda Ihat ya. Amin. Oke, kita beri aplaus dulu buat Bunda Ihat yang sudah memberikan paparan pada pagi hari ini. Yuri. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas bersama kita dari penjuru Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman sudah hadir dan sudah menyimak 1 jam setengah. Intinya memang bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan itu adalah guru yang bisa melihat situasi kondisi yang ada pada peserta didik, kemudian bisa mengatur komunikasi antara trisentra pendidikan yang ada di lingkungan kita di ruang sekolah ya. Baik, sahabat classmate, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita pagi ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita, bisa menjadi guru yang dirindukan. Itu memang menjadi cita-cita setiap guru di Indonesia ya. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share kelas bersama kita. Teman-teman juga sahabat classmate jangan lupa klik Instagram kita ada di @kelasbersama-kita. Kemudian Facebook kita ada di kelas bersama kita ya, diikuti ya. Dan teman-teman jangan lupa kita juga masih bisa mendonasikan sebagian penghasilan kita di kitabisa.com/kelas bersama bisa buat teman-teman kita yang masih membutuhkan di luar sana, termasuk untuk yang terpapar pandemi COVID-19. Terima kasih classmate, sampai jumpa di kelas berikutnya. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.